Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Kita masuk subtema 2, perubahan cuaca. Ya, untuk pembahasan secara komplit, ya ini adalah playlistnya. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Ya, dengan link ini atau dengan playlist ini bisa melihat tayangan itu urut dan runtut. Ya, semuanya nanti akan dibahas. Oke, sekali lagi linknya ada di kolom deskripsi, silahkan dicek. Oke, sekarang perubahan cuaca kita akan masuk ini cerita awalnya dulu ya. Pagi ini cuaca sangat cerah, matahari bersinar dengan terang. Kalau cerah seperti ini, matahari bersinar terang dan Siti dan teman-teman berbaris mengikuti upacara bendera. Saat istirahat, cuaca berawan. Wah, berawan berarti mulai ada awan di atas ya, di langit. Mereka pun bermain di halaman sekolah dengan nyaman karena nggak terlalu panas, ya kan? Mereka bermain tapak gunung dan lompat tali. Suasana berawan atau mendung seperti itu membuat tidak terlalu panas dan enak untuk bermain, ya. Pembelajaran 1. Namun saat pulang sekolah cuaca berubah, mendung. Tanda sebentar lagi akan turun hujan. Siti dan teman-teman segera pulang ke rumah. Ketika mereka tiba di rumah, hujan pun turun. Ternyata cuaca dapat berubah-ubah. Ya, amati cuaca di sekitar tempat tinggalmu. Apakah cuacanya juga berubah-ubah? Iya. Jadi kadang-kadang tetap, kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak ya. Ya, jadi nggak selalu, nggak bisa, kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak. Pada musim kemarau cerah terus ya, kadang-kadang tidak ya. Kalau tidak ini terutama pada musim kemarau cerah terus, tapi kalau musim penghujan ini kadang-kadang perubahannya itu bisa terjadi beberapa kali ya, penghujan. Apakah keesokan harinya Benny mengajak Udin dan Edo berkumpul di halaman sekolah. Saat itu cuaca masih terlihat mendung. Banyak genangan air terlihat di halaman sekolah. Benny dan teman-teman memilih istirahat di bawah pohon. Mereka bercakap-cakap. Apakah kemarin kalian kehujanan? Mengapa tiba-tiba hujan ya? Padahal pada pagi hari cuaca terlihat cerah. Ya Edo, pada hari cuaca cerah, namun saat istirahat cuaca berawan. Siang hari cuaca berubah mendung, lalu turun hujan. Saya tidak kehujanan, cuaca memang terlihat berubah-ubah sejak pagi. Apakah kamu memperhatikan hal itu, Udin? Ya. Jadi kalau sedang musim penghujan sebaiknya ke sekolah bawa payung. Kelihatannya cerah di pagi hari, boleh jadi siangnya hujan, ya kan? Apakah yang dimaksud dengan perubahan cuaca? Perubahan keadaan langit ya, perubahan keadaan langit ya, atau udara. Mengapa perubahan cuaca dapat terjadi? Ya, karena banyak faktor yang mempengaruhi. Terutama mendung ya, terutama mendung, awan atau mendung. Pada dasarnya matahari selalu bersinar, tetapi kalau awan atau mendung datang, wah, cuacanya berubah ya. Terutama awan dan mendung. Awan dan mendung ini akan banyak perubahan suhu ya. Cuaca dan perubahannya. Cuaca di sekitar kita, dan tambahan, dan mendung bisa tertiup angin ya. Mendung atau awan. Di sini awan atau mendung, di sini mendung atau awan ya, sama saja. Bisa tertiup angin. Nah, ini adalah poin penting juga yang ingin saya sampaikan. Ya, artinya
Pagi tidak ada awan, tiba-tiba siangnya ada awan karena tertiup angin. Cuaca di sekitar kita berubah-ubah. Cuaca dapat berubah setiap hari. Jika hari ini hujan, esok cuaca dapat menjadi cerah. Jika hari ini cerah, esok cuaca dapat berubah menjadi hujan. Ya, ini terutama terjadi pada saat musim penghujan. Ya, kalau musim kemarau relatif stabil. Begitu panas jarang hujan. Cuaca cerah, matahari bersinar terang sehingga udara menjadi panas. Cuaca berawan ketika awan berkumpul menutupi sinar matahari. Ya kan? Cuaca mendung pertanda akan segera turun hujan. Langit berwarna kelabu. Sebelum hujan terkadang udara terasa agak panas. Ya, jika hujan turun, udara terasa dingin. Titik-titik air mulai turun menjadi hujan rintik atau gerimis. Wah, di sini. Dan sering juga ada apa? Ada petir. Ya gitu ya. Jadi petir sering menyambar-nyambar ya kalau hujan. Ya. Jadi kalau ada petir kayak gitu kita sebaiknya berlindung di dalam rumah. Ya. Sudahkah kamu membaca teks tentang cuaca? Informasi apa sajakah yang kamu peroleh dalam teks bacaan tersebut? Nah, baca lagi, sekali lagi teks bacaan tentang cuaca, tulislah informasi tentang cuaca yang kamu peroleh dari bacaan tersebut. Cuaca dapat berubah setiap hari. Ya, cuaca mendung, tanda akan turun hujan. Ya, cuaca mendung, tanda akan turun hujan. Hujan. Mendung bisa menutupi sinar matahari. Sinar matahari. Sehingga menjadi redup. Ini tadi gambarnya ya ini. Ya. Cuaca berawan terjadi ketika awan berkumpul menutupi sinar matahari. Ya, menutupi sinar matahari. Mendung bisa menutupi sinar matahari. Ya. Mendung tanda akan turun hujan. Ya. Atau awan ya bisa menutupi sinar matahari. Mendung bisa menutupi sinar matahari sehingga ya langit menjadi berwarna kelabu. Kelabu. Ya. Kemudian apalagi yang di sini? Awan juga ya. Awan sama mendung itu bedanya, mendung lebih gelap ya. Awan yang menutupi matahari. Ya, di sini awan yang menutupi matahari menyebabkan cuaca berawan ya. Cuaca berawan terjadi ketika awan berkumpul menutupi sinar matahari. Awan yang menutupi matahari ya membuat cuaca berawan, disebut cuaca berawan. Ya. Apalagi informasi yang bisa kita dapatkan dari sini. Ya, cuaca sekitar kita dapat berubah-ubah sudah tadi ya. Di sini sudah cuaca dapat berubah setiap hari. Ya, nah, dalam sehari cuaca juga bisa berubah. Di sini ya tapi di sini tidak secara langsung disebutkan itu. Kita cari yang langsung aja. Nah, ini sebelum hujan terkadang udara terasa agak panas. Sebelum hujan udara terasa agak panas. Panas. Ya, karena awan dan mendung ini hampir mirip ya. Jadi saya tambahkan lagi lah sekalian nomor 6 sebagai alternatif. Ya, ini ada kalimat yang cukup bagus lagi.
Jika hujan turun, udara terasa dingin. Ya, jika hujan turun, udara terasa dingin. Oke. Hari ini adalah hari Minggu. Saat sore hari cuaca berawan dan udara terasa sejuk. Dayu mengajak teman-temannya ke balai desa. Dayu mengajak mereka untuk beraktivitas di luar rumah. Dayu, Siti, Lani akan belajar menari. Sementara Beni, Udin, dan Edo mau bermain bola di lapangan. Sebelum beraktivitas, Dayu mengajak mereka untuk menikmati buah melon yang dibawanya. Bagaimana cara kita membagi buah melon ini? Saya tahu, apa kalian masih ingat pelajaran tentang pecahan? Kita memotong buah melon itu dengan cara itu. Iya, kamu betul, mari kita memotong buah ini. Terima kasih kembali Edo, paman yang membawakan kepada kami. Beliau baru saja panen buah melon. Wah, besar sekali melon yang kamu buat. Terima kasih Dayu. Beni memotong satu buah melon. Melon itu sudah dipotong oleh Dayu dari rumah. Beni mengambil satu buah melon. Melon itu sudah dipotong oleh Dayu di rumah. Beni lalu menghitung potongan melon tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setiap satu bagian melon ini disebut 1/8. Satu bagian dari 8 bagian yang ada itu adalah 1/8. Melon yang pertama dipotong menjadi 8 bagian yang sama besar. Dalam bentuk nilai pecahan, bagian itu dilambangkan 1/8. Setelah itu Edo mengambil buah melon yang kedua. Melon itu juga sudah dipotong-potong. Edo menghitung potongan melon tersebut. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apabila diambil satu, ya satu potongan ini adalah satu bagian dari 6 bagian yang ada, disebut 1/6 atau 1/6. Melon yang kedua dipotong menjadi 6 bagian yang sama besar. Dalam bentuk pecahan, bagian itu dilambangkan dengan 1/6 atau 1/6. Lani mengambil potongan buah dari melon yang pertama, sedangkan Beni mengambil satu buah dari potongan yang kedua. Apakah potongan buah dari kedua melon itu sama besar? Tidak. Ya, potongan buah yang kedua lebih besar. Buah yang kedua lebih besar. Ya, 1/6 itu lebih besar dari 1/8, ya, atau 1/8 lebih kecil dari 1/6. Kita lihat 1/8 cuman segini, 1/6 lebih besar, ya, atau 1/8 lebih kecil dari 1/6. Teman-teman, lihatlah potongan buah dari melon pertama. Ini adalah potongan buah dari melon yang kedua. Yang kedua lebih besar. Ini yang kecil. Ya, terlihat di situ potongan buah melonnya. Nah, jadi ini lebih kecil. Ini besar. Perbandingan ukuran potongan melon Lani dan Beni. Lani 1/8, Beni 1/6. Ya, 1/6 lebih besar dari 1/8. 1/6 lebih besar dari 1/8. Bagian melon yang dipegang Beni lebih besar dari bagian melon yang dipegang Lani. Betul Siti, bagian melon milik Lani adalah 1/8 bagian, melon Beni 1/6. Jadi bagian Lani kurang dari Beni, atau boleh disebut 1/8 kurang dari 1/6. Kalau ini dibaca lebih dari, ya, kalau ini dibaca kurang dari. Jadi bacanya 1/6 lebih dari 1/8. Di sini 1/8 kurang dari 1/6. Dayu dan teman-teman lalu menyantap buah melon hingga habis. Mereka saling membandingkan banyaknya potongan buah melon yang dimakan. Amati gambar berikut. Ini 1/8, ini 1/6.
Ya, 1/8 lebih kecil dari 1/6. Kalau ini 2/8, ada 2 tapi per 8 ini 2/6, sama. 2/8 juga lebih kecil dari 2/6. Kalau ini 3 bagian dari yang 1/8, 3/8 ini 3/6, tetap 3/8 tetap lebih kecil dari 3/6. Siapakah yang makan melon paling banyak? Dapatkah kamu lihat perbedaannya? Yang memakan melon paling banyak adalah tentu saja Edo. Edo dapat 3 potong ya, ngambilnya 3 potong Edo. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Iya, sudah. Yang per-6-an ngambil 3 lagi, jadi 3/6. Bandingkanlah potongan buah melon berikut ini, isilah tanda lebih dari atau di sini kurang dari yang tepat pada tempat yang tersedia pada kotak. Kita bandingkan Siti dengan Edo. Di sini 4/8, di sini 4/6, maka 4/6 lebih besar dari 4/8. Atau 4/8 lebih kecil dari 4/6 ini bacanya, ya. 4/8 lebih kecil dari, ya. Kita lihat di sini Dayu mengambil 1 2 3 4 5 ya, 5/8 di sini 5/6. 5/8 lebih kecil daripada 5/6, lebih kecil dari. Oke, kita lanjutkan segmen Ayo Menari. Senangnya Dayu dan teman-teman bisa menghabiskan buah melon. Tiba saatnya untuk melanjutkan kegiatan. Dayu, Siti, Lani lalu menuju ke aula balai desa. Di sana telah banyak teman yang hadir. Wah, menari. Mereka berlatih menarikan tari burung kutilang. Bukan ketilang ya. Kalau ketilang ya melanggar peraturan, ditilang sama polisi. Tarian ini akan diiringi oleh lagu burung kutilang. Tarian ini menirukan gerakan kepala burung ketilang. Kok ketilang ya, bukan kutilang. Pernahkah kamu mendengar lagu burung ketilang? Bukan ketilang, harusnya kutilang. Berikut ini teks notasi lagu burung ketilang. Ya. Nah, kita nyanyikan sama-sama ya. Burung kutilang sebenarnya. Ya, kita pakai gitar. Kita pakai C aja ya. Di sini do-nya pakai bass. Kalau bass agak susah ya. Pakai C aja. Di pucuk pohon cemara, di pucuk pohon cemara. Oh, enggak pas ya suaranya kalau pakai C. Di pucuk pohon, di pucuk pohon. Di pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi. Oh gitu lah. Di pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu, mengangguk-ngangguk sambil berseru trilili lili lili lili. Nah gitu baru benar. Oke. Jadi kalau ganti nada juga susah juga ya. Nggak pas di awalnya. Oke, ini seharusnya do-nya bass ya. Oke. Sambil melompat-lompat, paruhnya selalu terbuka. Digeleng-gelengkan kepalanya, geleng-gelengnya, menggeleng langit biru, tandanya suka. Ini lanjutannya, sambil berlompat-lompatan, paruhnya selalu terbuka, digeleng-gelengkan kepalanya, menentang langit biru gitu ya. Tandanya suka, dia berseru trilili lili lili lili. Jadi ini nadanya sama ya. Oke. Mari berlatih menirukan gerakan burung kutilang. Kita berlatih tanpa diiringi lagu. Gerakan kepala cepat dan lambat. Perhatikan urutan gerakan kepala berikut.
Gerakan miring ke kiri 1 kali, ke tengah, gerakan miring ke kanan, terus kembali ke tengah. Gerakan secara bergantian ulangi sebanyak 8 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menggugurkan kepala ulangi sebanyak 4 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mengajukan 4 kali ya dengan hitungan cepat. Kepala menoleh ke kiri 1 kali, ke tengah, menoleh ke kanan 1 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Gerakan secara bergantian ulangi gerakan ini sebanyak 8 hitungan dengan cepat. Letakkan tangan di atas pinggang saat berlatih, lakukan gerakan ini berulang-ulang. Lakukan gerakan ini bersama teman-temanmu, apalagi diiringi lagu. Di pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi. Gitu ya. Sampai capek kepalanya. Oke. Ini orang tua membimbing siswa untuk mengamati perubahan cuaca yang ada di tempat tinggal sekitar mereka. Oke. Untuk pembelajaran 2 kita akan bahas di video berikutnya. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.